Senin 25 November 2019 diawali dengan agenda khusus bagi jamaah umroh laki-laki Taqwa Travel untuk beribadah di Raudhah Masjid Nabawi. Sekitar pukul 2 dini hari, para jamaah mulai bergerak menuju Masjid Nabawi. Tiba di Raudhah, jamaah diarahkan oleh Mutawib Umar agar mengambil posisi untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kondisi Raudhah yang disesaki jamaah dari berbagai negeri membuat para jamaah umroh Taqwa Travel harus jeli melihat celah kosong di setiap shaf. Satu persatu jamaah mendapat tempat di shaf, lalu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, bersolawat dan berdoa. Enggan meninggalkan Raudhah lebih cepat, akhirnya para jamaah memutuskan untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh di Raudhah, jamaah umroh laki-laki Taqwa Travel kembali ke hotel, bergabung dengan jamaah perempuan di ruang makan untuk sarapan pagi. Pagi itu rencananya jamaah umroh akan mengikuti agenda city tour. Bukan bau dia. Minum pagi mie ya? Bukan bau. Mie sama nugget. Nugget namanya. Malam mah arpa nggak main. Jadi rencananya pagi ini kemana kita? Jalan-jalan ke Kuba. Midang ya? Kuba sama kebun kurma. Apa? Semacam apa? City tour? Kayaknya city tour ya? Apa? Ke ini kebun kurma, Jabal Nur, Kuba. Nah inilah siap kalau aja nak city tour ini. Mangjong memang tuh nak midang. Midang Madinah. Bidang kurma, foto-foto lagi. Bidang kurma kami, kebun kurma. Pagi itu rencananya jamaah umroh akan mengikuti agenda city tour. Destinasi pertama, ziarah ke Masjid Quba. Destinasi kedua, berkunjung ke kebun kurma Abu Faisal. Dan destinasi ketiga, ziarah ke Jabal Uhud. Di kota yang suci Madinatul Munawwarah mengadakan perjalanan ataupun city tour berkeliling kota Madinatul Munawwarah, dan tentu saja sesuatu yang utama yang akan kita datangi yaitu masjid, Masjid Quba, masjid yang pertama yang didirikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, insya Allah semuanya akan dijelaskan oleh pimpinan kita yaitu Ustadz Muhammad Irawan Taqwa LCMA. Saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama kita berdoa sebelum mengawali perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Selama di perjalanan di dalam bis, jamaah umroh Taqwa Travel dibimbing Ustadz Muhammad Irawan Taqwa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dibangun pada 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, Masjid Quba terletak sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah.
Sekitar 15 menit perjalanan menggunakan bis, jamaah umroh Taqwa Travel tiba di halaman parkir Masjid Quba dan jemaah pun bergegas turun dari bis. Awalnya Masjid Quba berdiri di atas kebun kurma seluas sekitar 1.200 meter persegi. Dalam perkembangannya, mengalami beberapa kali renovasi. Kini luas Masjid Quba mencapai sekitar 5.860 meter persegi. Masjid Quba merupakan salah satu masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Di halaman di dalam Masjid Quba, tampak ramai peziarah dari berbagai negeri. Jamaah umroh Taqwa Travel berkumpul di salah satu sisi masjid dan mendapat pengarahan dari Habib Qasim Al-Kaf. Beberapa jamaah yang batal wudhu bergegas ke tempat wudhu dengan dikawal Mutawib Umar. Bagi jamaah yang tidak batal wudhu dapat langsung memasuki Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah duha. Setelah menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid dan duha, jamaah berbelanja di pelataran Masjid Quba. Berbagai dagangan ditawarkan para pedagang, mulai dari kurma, coklat, hingga pakaian gamis. Kunjungan ke Masjid Quba diakhiri dengan sesi foto bersama jamaah umroh Taqwa Travel. Perjalanan dilanjutkan menuju kebun kurma Abu Faisal yang tak jauh dari Masjid Quba, tepatnya di sebelah timur masjid atau sekitar 5 menit perjalanan menumpang bis. Luas areal kebun kurma Abu Faisal ini sekitar 25 hektar. Konon, kebun kurma ini sudah ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan dikelola secara turun-temurun hingga kini.
Tiba di kebun kurma, jamaah umroh sedikit kecewa. Kondisi kebun kurma tampak sedang dalam perawatan dan tidak dapat dikunjungi. Bayangan berfoto di bawah pohon kurma buyar seketika. Jamaah pun melanjutkan agenda berikutnya, yaitu berbelanja di toko di area kebun kurma Abu Faisal. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, saat ini kami dari Taqwa Travel bersama Pal TV berada di kebun kurma Madinatul Munawwarah. Mereka senang belanja di kebun kurma ini untuk mencari barang-barang yang dia inginkan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneka ragam kurma dan jenis makanan olahannya tersedia di toko kebun kurma Abu Faisal. Mulai dari kurma segar, kurma muda, kue kurma, coklat hingga minyak zaitun. Di Madinah, di kurma Nabi. Senang. Ayo yang belum datang dong di Madinah ya. Oke. Barang Taqwa ya? Ya, bersama Taqwa dan Pal TV. Barang. Borong. Apa be itu? Baju. Baju apa lagi? Baju sama gantungan baju. Oh, setel ya. Aku setel. Mantap. Jamaah umroh tampak antusias berbelanja untuk oleh-oleh bagi sanak saudara dan sahabat di Palembang. Selepas berbelanja di toko kebun kurma Abu Faisal, jamaah umroh Taqwa Travel bergegas menuju ke destinasi berikutnya, Jabal Uhud. Dan senantiasa diikuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam perjalanan ini kita harus mengambil hikmah, ya. Jangan bukan cuma untuk bergembira, tapi justru melihat bagaimana perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bersama sholat di Masjid Quba, merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah sudah 13 tahun berdakwah di kota Makkah, akhirnya Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Subhanallah, ketika Rasulullah di Madinah, ternyata hampir 50% dari penduduk kota Madinah sudah memeluk agama Islam. Sehingga ketika datang Rasulullah, disambut oleh penduduk Madinah dengan qasidah Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajabat syukru alaina mada'alil dahida Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajabat syukru alaina mada'alil lahida.
tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah, dan bersama para syuhada yang lain berjumlah lebih kurang 70 orang yang berada yang wafat di peperangan Uhud dan dikuburkan di wilayah Uhud ini. Dan insya Allah kita semua akan berkunjung di sana, turun dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan keberkahan daripada pahlawan-pahlawan Islam, pejuang-pejuang Islam, syuhada Uhud. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa melindungi Islam dan menjaga Islam dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita turun langsung menuju ke tempat perkuburan syuhada Uhud. Selama perjalanan menumpang bis, jamaah bersolawat dan berdoa, memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah juga mendapat tausiah dari Habib Qasim Al-Kaf mengenai sejarah yang berkaitan dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud menjadi saksi kekalahan pasukan kaum muslimin terhadap pasukan kafir Quraisy. Kekalahan harus ditanggung kaum muslimin karena tidak disiplin dan mengabaikan perintah Rasulullah agar tidak meninggalkan bukit sebagai area pertahanan yang strategis. Dalam perang Uhud tersebut, paman Rasulullah Sayyidina Hamzah gugur bersama sekitar 70 syuhada lainnya. Untuk menghormati para syuhada, jamaah umroh memanjatkan doa dipimpin Habib Qasim Al-Kaf. Fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Ziarah jamaah umroh Taqwa Travel ke Jabal Uhud diakhiri dengan berfoto bersama. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Kalau kita pengen masuk surga, kita cintai keturunan Rasulullah. Beliau ini, kalau bahasa Palembangnya lah cetau masuk surga. Kita ini, jadi kalau kita baik sama beliau ini, kayak beliau ngajak kita. Alhamdulillah, masya Allah. Di perjalanan pulang ke hotel Al-Andalus Royal Suites, bis melewati beberapa tempat yang menarik perhatian jamaah, seperti Istana Raja Arab Saudi yang dibangun di sisi lain puncak Jabal Uhud, dan Masjid Handa. Selepas sholat zuhur dan makan siang, beberapa jamaah umroh Taqwa Travel pergi berbelanja ke pasar grosir Madinah.
Di pasar ini, barang-barang dagangan ditawarkan dengan harga rata-rata 2 rial. Beli apa, Bu? Tulang berapa real? Serba 2 real gal. Serba 2 ya. Serba 2 real. Banyak real untuk tetangga, untuk anak ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya,